Bab 388. Bima Sakti. Sander terbang dengan pedangnya di langit yang tak berujung. Arya dan Putih berada di sisinya. Sudah 3 hari berlalu sejak mereka berangkat. Masih berapa lama lagi tiba di tempat tujuan? Tanya Sander. Arya sedikit mengernyit. Jangan-jangan kau lupa jalan. Arya menoleh, dan Putih melihat ke kejauhan sejenak sebelum menggerakkan cakarnya. Dia bilang apa? Dia bilang, aktifkan navigasi. Apa itu navigasi? Arya merenung sesaat, ada yang menunjuk jalan, dan kita cukup mengikutinya. Sander tampak senang, siapa yang menunjuk jalan? Navigasi. Sander bertanya lagi, siapa itu? Yang menunjuk jalan. Apakah navigasi itu orang? Entahlah. Sander tak bisa berkata-kata. Kalau begitu, bagaimana kalau panggil navigasi keluar? Tak bisa, ujar Arya. Kenapa? Terlalu jauh, mungkin tak ada sinyal di sini. Sander hendak bertanya, namun Arya berkata lagi, namun sepertinya bisa dicoba. Kemudian ia mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Benda apa itu? Ini dari Bima Sakti, bisa digunakan untuk melihat banyak hal, hehehe. Sander melirik Arya. Sepertinya akan ada masalah mengikuti Arya ke Bima Sakti. Arya mengotak-atik benda di tangannya. Setelah sejenak, benda itu menyala, terhubung. Arah sini. Sander mengangguk, lalu menghilang bersama yang lain. Sekitar 6 jam kemudian, mereka tiba di langit bintang yang sunyi. Arya melihat ke kejauhan, kita sudah sampai di portal teleportasi Bima Sakti. Seorang pria tua tiba-tiba muncul. Lah memberi hormat, aku Edo, salam hormat pada Dekan Arya. Bangunlah, Edo. Sander menggeleng sambil tersenyum. Arya berkata lagi, buka portal teleportasi, kami mau pergi ke planet biru. Edo sedikit terkejut, Dekan Arya, situasi di sana agak tak beres. Maksudnya, sepertinya ada masalah di sana. Namun aku juga tak tahu detailnya, ujar Edo. Tak masalah. Kami bertiga akan pergi ke sana untuk menyelesaikan masalah. Edo tak berani banyak bicara, lah tahu reputasi Arya dan Putih di planet biru, mereka bukan menyelesaikan masalah, malah sebaliknya. Bandit. Itulah julukan keduanya di sana. Dengan arahan Edo, portal teleportasi menuju planet biru diaktifkan. Sander tiba-tiba bertanya pada Edo, apakah kau tak mengenalku? Edo berkata, siapa kau? Sander mengernyit. Semua orang Bima Sakti tak mengenalmu, ujar Arya. Sander mengangguk, dan mengikuti Arya serta Putih memasuki portal teleportasi. Setelah memasuki terowongan ruang waktu, Arya tiba-tiba tersenyum, aku kembali lagi. Sander menggeleng sambil tersenyum. Lah tahu, alasan Arya dipanggil kembali bukan hanya untuk membantu pertarungan, tapi juga karena Arya dan Putih membuat keributan di planet biru. Arya tiba-tiba menoleh, setibanya di sana, aku akan membawamu menikmati makanan lezat, dan bersenang-senang. Sander tersenyum, baiklah. Nanti aku akan membawamu ke klub tiada batas. Kita bisa meminta masing-masing satu gadis menemani kita, ujar Arya sambil tersenyum misterius. Putih segera menunjuk ke dirinya sendiri, menandakan ia juga ingin bergabung. Semuanya ada bagian. Putih tersenyum lebar dan memeluk Arya. Sander agak penasaran, apa itu klub tiada batas? Arya menjelaskan, itu adalah tempat untuk bersenang-senang. Pemiliknya adalah sahabat ayahmu, kau seharusnya memanggilnya paman. Paman tiada batas.
Sander sedikit kaget. Orang ini lumayan baik, ia tak pernah menerima uang kami, bahkan memberikan kami chip untuk bersenang-senang. Sander terdiam. Lah merasa klub tiada batas ini adalah tempat gelap. Arya berkata lagi, pergi ke tempat seperti itu, kau harus memberikan tip, paham? Tip. Arya lanjut berkata, dengan memberi tip, kau bisa melakukan beberapa hal lain. Itu disebut layanan rahasia. Namun kau jangan memberitahu yang lain, kami membawamu bermain ke tempat itu, mengerti? Baiklah. Arya tersenyum lebar, cucu yang baik. Ekspresi Sander menjadi kaku. Arya dan Putih jelas sangat senang, terutama Arya, yang mulai mengumandangkan lagu, wajahnya penuh antusiasme. Sander tersenyum, suasana hatinya juga bagus. Ia melihat ke ujung terowongan ruang waktu yang jauh, tampak penuh harap. Sudah hampir sampai, ujar Arya. Sander mengangguk, ia sudah melihat cahaya putih. Kemudian mereka melintasi cahaya putih tersebut, namun ekspresi mereka segera berubah drastis. Karena ada kekuatan misterius yang menekan kemampuan kultivasi mereka. Apa-apaan ini? Arya juga tampak bingung. Boom! Ketiganya langsung jatuh. Sander membuka telapak tangannya, aura pedang yang mengerikan meledak dari dalam dirinya. Namun, itu segera ditekan, kemampuan kultivasinya juga terus ditekan, kini, kemampuannya turun menjadi ranah bumi sian. Sander sangat syok. Ketika hendak melawan, kekuatan mengerikan langsung menimpanya. Boom! Sander terus meluncur ke bawah, dan begitu mendarat di tanah, kepalanya pusing, dan kesadarannya langsung menjadi kabur. Tamatlah. Hanya satu kata ini yang muncul di benak Sander. Entah berapa lama kemudian, ia merasa ada suara berisik. Sander mengernyit, merasa kepalanya sangat berat, seolah teringat sesuatu. Ia memeriksa tubuhnya, semuanya baik-baik saja, namun kekuatan kultivasinya sudah tak ada. Apa yang terjadi? Lah mencoba mengerahkan kekuatannya beberapa kali, namun semuanya sia-sia, kultivasinya telah benar-benar lenyap, kekuatan fisiknya juga ikutan menghilang. Sander benar-benar bingung. Ada segel dan larangan di sini. Sialan, siapa yang melakukan ini? Sander terkejut, kekuatannya saat ini di atas Kaisar Agung Nasib, namun ditekan oleh pembatasan di tempat ini. Seberapa kuat sebenarnya orang yang membuat pembatasan ini? Ada master hebat di Bima Sakti. Sander menjadi waspada. Seolah teringat sesuatu, Sander segera melihat ke sekeliling. Tempat apa ini? Ada banyak bangunan tinggi menjulang. Di jalan, mobil-mobil lalu lalang, ada orang di mana-mana. Ini adalah dunia yang benar-benar berbeda dengan alam semesta Guanxuan. Sander segera melihat ke sekeliling lagi, namun ia tak melihat Putih dan Arya di sekitar. Ekspresinya menjadi gelap, mungkinkah mereka mengalami masalah? Namun setelah dipikir-pikir, seharusnya tak mungkin. Arya dan Putih sangat hebat, bahkan jika kultivasi mereka ditekan, mereka pasti masih tak terkalahkan, apalagi mereka sangat akrab dengan Bima Sakti. Sander berusaha membuat dirinya tenang. Yang paling penting sekarang adalah memulihkan kekuatan kultivasinya. Sander melihat sekeliling, ia menyadari orang-orang di sekelilingnya kadang-kadang melihatnya. Ia tahu, itu karena pakaian yang ia kenakan berbeda dengan orang-orang di sini. Setelah beberapa saat diam, Sander memiliki sebuah ide, yaitu pergi ke klub tiada batas. Karena yang ia tahu hanya tempat itu, jadi satu-satunya cara untuk memulihkan kultivasinya adalah pergi ke sana dan menemui master tiada batas.
Setelah duduk untuk beristirahat sejenak, Sander bangkit perlahan, lalu berjalan mendekati seorang wanita. "Nona, maaf mengganggu." Mata wanita itu bersinar. Sander mengenakan pakaian seperti orang zaman kuno. Ia sangat tampan dan gagah. Wanita itu tersenyum lebar dan terus memerhatikan Sander. "Nona, apakah kau tahu di mana klub Tiada Batas?" tanya Sander. Wanita itu terkejut. Semua kesan baiknya lenyap seketika. Dasar pria genit. Usai bicara, ia pergi sambil memaki. Sander tercengang. Apa yang salah dengan pertanyaannya? Sander tak bisa berkata-kata. Beberapa saat kemudian, ia melihat ke langit malam dan mengernyit. Sebenarnya siapa yang membuat segel di tempat ini? Sander mendesah dan berjalan perlahan. Tiba-tiba, boom! Sander merasa tubuhnya sangat sakit dan kemudian terlempar ke udara. Siapa yang menyerangku secara diam-diam? Itulah pikiran terakhir Sander sebelum ia pingsan. Di tengah keramaian, ada yang terkejut. Pria itu melanggar lampu merah. Seorang wanita panik. "Astaga, aku menabrak seseorang. Apakah ia mati?" "Belum tahu." Ia sedang bicara. Apa yang ia katakan? Sepertinya ia bilang, lancang. Bersambung. Bab 389 Klub Tanpa Batas. Entah berapa lama kemudian, Sander membuka matanya. "Kau sudah bangun?" Suara terkejut terdengar dari samping. Sander menoleh. Ada seorang wanita sekitar 20 tahunan, mengenakan sweter panjang berwarna putih dan celana jeans ketat. Tingginya sekitar 175 cm, tubuhnya sangat bagus, terutama saat mengenakan celana jeans ketat itu, membuat kakinya terlihat mempesona. Sander sedikit bingung. "Siapa kau? Kau sudah lupa?" Sander mengangguk. Dirinya memang tak ingat apa-apa. Hanya tahu dirinya diserang secara diam-diam oleh seseorang. Wanita itu meragu sejenak. "Maaf, akulah yang menabrakmu." Sander agak bingung. "Kau menabrakku?" "Benar. Itu karena kau melanggar lampu merah." "Apa itu lampu merah?" Wanita itu menatap Sander. "Kau." Mendadak berlari keluar. Sementara Sander melihat sekeliling dengan bingung. Saat ini ia berbaring di tempat tidur. Di sebelah kanannya ada seorang pria tua. Tempat apa ini? Sander merasa sangat bingung. Mungkin otaknya mengalami masalah, ujar pria tua yang mengenakan jas putih. Wanita itu terkejut. Apakah bisa sembuh? Membutuhkan waktu, kalau beruntung, bisa cepat. Wanita itu mendesah, dan kembali ke ruang perawatan. "Apakah kau masih ingat siapa dirimu?" tanyanya. "Tentu saja." "Siapa namamu?" "Namaku Sander Y." "Di mana rumahmu?" Sander terdiam. "Di mana?" "Di alam semesta Guansuan." "Tak ingat lagi?" tanya wanita itu. "Nona, kau mungkin tak akan percaya pada apa yang kukatakan." Wanita itu segera berkata, "Katakan saja." "Rumahku di alam semesta Guansuan. Aku adalah pangeran di sana, dan Bima Sakti juga milik keluargaku. Kali ini aku datang untuk mewarisi Bima Sakti." Wanita itu terdiam sejenak. Akhirnya, ia mendesah dan merasa sangat bersalah. Pria ini cedera cukup parah. Orang tua di samping berkata, "Bawa saja dia ke rumah sakit jiwa." Sander melirik orang tua itu. Mata pihak lawan penuh dengan rasa iba. Sander terdiam. "Apakah kau masih ingat di mana rumahmu? Atau kontak yang bisa dihubungi? Aku akan menghubungi keluargamu." "Nomor kontak? Siapa yang bisa ia hubungi?" Sander sama sekali tak tahu bagaimana menghubungi Arya dan Putih.
La menggeleng, tak tahu. Wanita itu diam, sepertinya pria di depannya ini kehilangan beberapa ingatan. Bagaimana ini? Wanita itu merasa dilema. La merasa bersalah, karena Sander tampaknya cedera cukup parah. Sander angkat bicara, "Nona, bisakah kau meminjamkanku sedikit uang?" Wanita itu menarik kembali pikirannya, "Pinjam uang?" Sander mengangguk. La merasa harus ada uang, karena sekarang ia hanya seorang manusia biasa. Kekuatannya sepenuhnya disegel. Sander mendesah dan memaki dalam hati, siapa yang melakukan hal keji ini? Menciptakan segel seperti ini. Wanita itu meragu sejenak, "Kau mau pinjam berapa?" 2 miliar. Mata wanita itu melebar. "Nanti aku akan mengembalikannya 10 kali lipat." Wanita itu menatap Sander dengan ekspresi aneh. Sander tampak serius, "Aku serius, aku tak seperti ayahku, aku tak akan menipu orang." Wanita itu masih tak bergeming. Sander tak bisa berkata-kata lagi. "Kau beristirahatlah dengan baik, jangan panik. Dokter bilang kau baik-baik saja, dan akan pulih dalam waktu singkat. Aku ada kelas. Aku akan datang menjengukmu besok." Usai bicara, ia hendak pergi. Sander tiba-tiba menahan lengannya, "Aku lapar." Wanita itu terkejut sejenak, "Tunggu sebentar." Kemudian ia pun pergi keluar. Di tempat tidur, Sander mendesah dan mencoba mengembalikan kekuatannya, namun sia-sia. Bahkan segel Tao pun tak bisa digunakan. Sander menutup matanya, apakah pemilik pena Tao yang melakukannya? Alasannya berpikir demikian karena pemilik pena Tao sering melakukan hal-hal seperti itu, membuat segel di mana-mana. Namun ia segera menepis pemikirannya ini. Bukankah pemilik pena Tao sudah ditundukkan oleh Bibi Destri? Jangan-jangan Bibi Destri yang melakukannya. Namun apa alasannya? Sander merasa sangat bingung. Pada saat ini, wanita itu masuk lagi. Ia membawa kotak makanan dan meletakkannya di depan Sander. "Maaf, aku lupa kau belum makan." "Terima kasih," ujar Sander. Kemudian ia langsung mulai makan. Wanita itu merasa Sander cukup normal, tak seperti orang yang otaknya mengalami masalah. Apalagi ia tampan dan sopan. Beberapa waktu kemudian, Sander sudah selesai makan. "Terima kasih." Wanita itu tersenyum, "Tak perlu sungkan." La mengambil kotak makanan itu dan tersenyum, "Aku harus ke kampus sekarang. Besok aku akan datang menjengukmu lagi." "Baiklah." Ketika mencapai pintu, wanita itu tiba-tiba berbalik dan berkata, "Lupa memberitahumu, namaku Yunita Mu." Kemudian ia segera pergi. Saat ini orang tua di samping berkata, "Woi, tadi kau bilang dirimu adalah pangeran dari alam semesta Guansuan. Kau tak akan mengerti," ujar Sander. Orang tua itu tertawa, "Aku mengerti. Apakah kau adalah pangeran tentara?" Sander tampak bingung, "Pangeran tentara?" Orang tua itu segera berkata, "Ya, orang yang mengukir prestasi di perbatasan, namun karena bosan dengan pembantaian, akhirnya kembali ke kota, ingin menjalani kehidupan biasa dan mendapatkan hati wanita dengan sok hebat." Sander menatap orang tua itu, tanpa berkata-kata. Melihat ekspresi Sander, pihak lawan mengernyit, "Bukan. Jangan-jangan kau adalah Pangeran Naga. Memiliki 10.000 prajurit. Apakah kau memiliki seorang putri? Putrimu tinggal di sebuah gubuk." Lalu dengan satu telepon, 10.000 prajurit kembali dari perbatasan. Sander memejamkan matanya, enggan untuk berbicara. Orang tua itu kembali berkata, "Bukan juga. Jangan-jangan kau reinkarnasi. Sebenarnya,
Kau adalah tokoh besar dari dunia lain yang diutus ke sini karena alasan khusus. Kau dihina oleh pihak perempuan, dan akhirnya mengungkapkan identitasmu untuk membuat mereka malu. Benar tidak? Sander tetap tak bergeming. Melihat Sander tak berbicara, orang tua itu mengerutkan kening. Bukan juga. Aneh. Pak tua, aku punya pertanyaan untukmu. Orang tua itu menoleh. Pertanyaan apa? Di mana klub tanpa batas? Wow. Aku orang yang bersih, bagaimana mungkin pergi ke tempat seperti itu? Sander mengernyit, ada apa dengan tempat itu? Kau belum pernah ke sana. Sander menggeleng. Tempat itu sangat menyenangkan. Aku ke sana untuk mencari seseorang, ujar Sander. Orang tua itu tertawa. Aku mengerti, mereka yang ke sana mengatakan perkataan yang sama. Sebenarnya tempat seperti apa klub tanpa batas? Sander pulih dengan cepat. Pada hari kedua, ia sudah bisa berjalan perlahan. Namun tak ada makanan, karena Yunita belum datang. Sander mendesah, tak disangka dirinya bisa merasa kelaparan. La menoleh ke orang tua di sebelahnya dan melihat makanan pihak lawan cukup menggiurkan. Lapar. Sander mengangguk, senior. Tunggu sebentar. La mengambil sesuatu dan memainkannya sebentar. Tak lama kemudian, seorang pria segera datang dengan membawa kotak makanan dan menaruhnya di depan Sander. Terima kasih. Rasa hormatnya terhadap orang tua itu meningkat pesat. Bukan apa-apa. Sander makan sambil bertanya, bagaimana aku memanggilmu? Tak perlu begitu sungkan. Setelah mengobrol dengan orang tua itu beberapa saat, Sander mendapatkan pemahaman umum tentang tempat ini. Orang tua itu sama sekali tak pernah mendengar tentang sekte galaksi. Hal ini membuat Sander sangat bingung. Saat Sander bingung, Yunita datang dengan tergesa-gesa, maaf, aku terlambat karena ada urusan. Tak apa-apa. Kemudian ia menempatkan kotak makanan kosong ke samping, Nona Yunita, aku ingin meninggalkan tempat ini. Terlalu membosankan terus berbaring di sini. La sudah bersiap-siap untuk pergi pagi ini, namun dicegah. Karena ia belum membayar tagihan. Jadi terpaksa menunggu Yunita. Yunita agak ragu, cederamu. Aku bisa berjalan normal sekarang. Tak mau dirawat beberapa hari lagi. Sander berkata, aku harap bisa keluar hari ini juga. Karena Sander bersikeras, Yunita hanya bisa membantunya membayar tagihan. Beberapa saat kemudian, Yunita mengantar Sander keluar dari rumah sakit. Di pintu keluar rumah sakit, Yunita berkata, apakah kau ingat di mana rumahmu? Sander meragu sejenak, aku ingin menanyakan suatu tempat padamu, namun kau jangan berpikir yang tidak-tidak, oke? Yunita agak terkejut, tempat apa? Klub tanpa batas. Yunita mengernyit, ia hendak menegur, namun setelah berpikir sejenak ia hanya mengingatkan Sander, kau untuk saat ini tak boleh melakukan olahraga yang intens. Sander bingung. Bersambung.